hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dalam hikmat daripadanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 2 November 2022, yaitu yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Molo di Bibel tahi di dogma songonon. Ai nasa surati sinihatan ni debatado. Jalahasia mamodai mamicang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati goran. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hal terpenting dalam menjalin sebuah relasi adalah adanya pengenalan. Sebab tanpa pengenalan, maka relasi yang dijalin menjadi hambar. Dan seringkali bahkan terjadinya kesalahpengertian satu dengan yang lain. Demikian pula saat kita menjalin relasi dengan Tuhan, tidak akan mungkin dapat berhasil jika tidak ada pengenalan yang baik dengan Tuhan kita. Dan satu-satunya cara kita mengenal lebih dekat Tuhan yang kita sembah itu adalah melalui firman Tuhan yang telah dituliskan. Kita harus ingat bahwa Alkitab adalah sumber yang paling utama bagi pengenalan kita akan Allah. Walaupun alam semesta mengajarkan kita tentang Allah, sebagaimana dicatat dalam Mazmur pasal 19, namun pengenalan melalui alam itu belum lengkap. Misalnya, kita tidak akan bisa memahami kasih Allah yang membuat Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kita melalui pengamatan kita terhadap alam semesta. Bahkan pengenalan kita akan Allah berdasarkan pengalaman hidup belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, sebab pengalaman setiap orang tentang Allah tidaklah selalu seragam
Allah kita itu kreatif. Ia pasti memiliki beribu-ribu cara, bahkan jutaan cara untuk membentuk setiap manusia pribadi demi pribadi dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga pengalaman manusia yang lain terhadap karya Allah pastinya sangat unik. Karena itu, untuk menilai keabsahan suatu pengajaran harus dinilai lebih dahulu berdasarkan pengajaran seluruh Alkitab. Hanya ada satu cara yang paling penting yang tidak boleh diabaikan manusia untuk mengenal Allah dengan benar, adalah melalui firman Allah. Orang Kristen meyakini bahwa Alkitab adalah bukan pegangan tertinggi bagi keyakinan atau doktrin Kristen, serta buku petunjuk bagi kehidupan Kristen. Alkitab merupakan sumber hikmat bagi kehidupan sehari-hari dan sekaligus standar bagi keyakinan yang benar yang membawa kepada keselamatan. Alkitab adalah firman Allah, yang artinya apa yang dicatatkan di dalam Alkitab adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bila kita sungguh-sungguh berpegang pada Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka kita akan dituntut untuk tetap pada jalan kehendak Allah. Bila kita menyimpang dari jalur kehendak Allah, kita akan memperoleh teguran dan arahan untuk kembali kepada kehendak Allah. Firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab itu telah teruji oleh zaman, teruji oleh setiap kalangan dan budaya, dan tidak ada yang mampu melenyapkan firman Allah. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikitnya ada 4 alasan mengapa kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Kata dasar dari kata mengajar adalah kata ajar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan kata ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, diturut. Sedangkan yang dimaksud dengan kata mengajar ialah memberi pelajaran, melatih. Kata benda Yunani yang dipakai ialah didaskalia, yang artinya mengajar atau peringatan. Kata ini muncul 21 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam nats ini kata mengajar lebih menekankan pada mengajar tentang keselamatan yang dari Kristus. Dalam Perjanjian Baru dijelaskan gambaran tentang Yesus, tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya dan hal-hal yang diajarkannya. Contoh ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan bagaimana Kristus mengajar, yaitu dalam Matius pasal 4 ayat 23 yang menjelaskan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Juga dalam Matius 7 ayat 29, sebab ia mengajar mereka
sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dalam perjanjian lama, Allah sendiri berbicara kepada Musa supaya mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9, di situ dikatakan umat Israel diperintahkan untuk mengajar firman Allah dengan rajin kepada anak-anak mereka. Istilah dengan rajin dalam bahasa Ibrani berasal dari kata kerja yang berarti mempertajam, yang terkandung makna menembus secara dalam. Firman Tuhan tidak boleh diremehkan, melainkan haruslah menembus dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Berarti bahwa Alkitab menunjukkan ketidakbenaran atau memperlihatkan atau membuktikan segala sesuatu yang menyimpang. Kata Yunani menyatakan kesalahan ialah elektos, yang berarti teguran atau disiplin. Sebuah teguran untuk menyatakan dosa dan menolak ajaran sesat. Untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, kita tidak perlu mengikuti dan mengetahuinya berdasarkan sistem moral dunia. Yang perlu kita ketahui dan ikuti adalah apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Yang ketiga, Alkitab berguna untuk memperbaiki kelakuan. Alkitab secara konsisten bukan hanya menegur setiap kesalahan-kesalahan yang diperbuat manusia, tetapi juga Alkitab berusaha memperbaiki tingkah laku manusia agar kembali sesuai dengan jalur yang dikehendaki Tuhan. Memperbaiki kelakuan ialah membetulkan tingkah laku dan perbuatan yang salah. Dengan kata Yunani, epanortosis berarti perbaikan dalam bidang kelakuan. Kata ini berarti membuat kembali lurus atau memulihkan. Kata ini muncul hanya satu kali dalam perjanjian baru, yaitu dalam ayat ini. Jadi kata memperbaiki kelakuan berarti memperbaiki apa yang salah pada tingkah laku manusia dengan kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Sungguh luar biasa dalamnya dan kayanya hikmat Allah kita. Allah bukan hanya Allah yang menuntut disiplin tinggi, namun Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu berusaha memulihkan hubungan. Yang keempat, Alkitab berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Allah memberikan kita sebuah Alkitab adalah tidak lain untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lebih absolut selain kebenaran Allah. Kebenaran manusia adalah kebenaran yang normatif. Kata Yunani mendidik orang dalam kebenaran ialah paideia endikaiosune, yang artinya mendidik seseorang supaya ia berjalan di atas jalan yang benar sesuai kehendak Allah. Jadi tujuan dari mendidik orang dalam kebenaran adalah tidak lain untuk memperlengkapi setiap perbuatan baik. Disinilah karyanya Alkitab, bahwa setiap orang yang mempelajari Alkitab tersebut bukan hanya untuk menambah hikmat diri sendiri, bukan hanya untuk
kebaikan hati sendiri. Sebaiknya orang yang mendapat pendidikan dalam kebenaran Allah senantiasa dimampukan Allah untuk menyatakan perbuatan baik kepada orang lain, kepada semua manusia. Oleh karena itu, hiduplah berpusat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, sujud sembah kami kepadamu Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan telah memberikan firman-Mu kepada kami, yang senantiasa untuk mengajari kami, untuk menyatakan akan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk berguna mendidik kami dalam kebenaran. Kiranya kami selalu hidup di dalam firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang berdiam dalam hati kami, pikiran kami, agar kami mampu hidup di dalam firman Tuhan. Kami percaya hidup kami akan selalu diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami benar-benar hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Salam. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu.